Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan yang dapat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertahan di masa pandemi ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah menuntun umat Islam semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Bagi umat Islam, surga adalah tempat yang paling diidam-idamkan di akhirat kelak. Pasalnya, surga dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, meskipun realitas surga adalah yang belum bisa dipahami sebenar-benarnya. Namun, Allah Ta'ala menjelaskan sekilas tentang surga melalui ayat suci Al-Quran. Allah menggambarkan surga sebagai tempat yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Al-Quran memberitahukan seluruh umat Islam tentang surga yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang taat, yang beriman, yang bertakwa. Surga adalah tempat di mana semua hal diciptakan dengan sempurna dan berisi dengan segala kenikmatan yang tidak pernah dicapai di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat yang artinya, di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta. Segala hidangan bagimu dari Rabb-mu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Fussilat ayat 32. Para penghuni surga pun akan jauh dari keinginan dan kebutuhan hidup, kecemasan atau kesedihan, duka, cita serta penyesalan. Bahkan para penghuni surga akan mendapatkan berbagai macam kelezatan. Allah berfirman dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha aswajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka lebih diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Lalu, bagaimana cara yang dapat memudahkan kita masuk surga? Jalan menuju surga memang tidaklah mudah, namun ada amalan-amalan yang mudah dilakukan, tetapi Allah justru membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar, yaitu surga. Yang pertama, amalan yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Upaya yang kedua adalah
yaitu menjenguk orang-orang yang sakit, di mana itu adalah simbol dari rasa sayang kita sesama manusia. Lalu yang ketiga adalah menebarkan salam. Sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, dan perbanyaklah hubungan silaturahmi, sanak keluarga, dan dirikanlah salat ketika orang-orang yang sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk dengan damai. Yang keempat, melakukan perbuatan kecil seperti menyingkirkan gangguan di jalan juga dapat menjadi penyebab masuk surga. Rasul pernah bersabda yang artinya, sungguh aku lelah melihat seorang laki-laki mondar-mandir dalam surga hanya karena ia ingin menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Kemudian yang kelima adalah membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Juga akan membuat seseorang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi Al-Quran setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah 5 amalan ringan yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim agar kelak dapat masuk surga, yaitu yang pertama, menuntut ilmu syar'i, menjenguk orang sakit, menebarkan salam, menghubungkan tali silaturahmi, dan yang kelima adalah membaca ayat kursi selesai sholat fardu. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit kultum singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.